KWT Sauyunan Kota Sukabumi Kebakan. Ini kebetulan narasumber untuk pembibitan sudah hadir. Bapak Yuda Non. Ya mau nyoba mulai pembibitan, memperagakan alat-alat kepada anggota kelompok. Untuk pembibitan P2L kelompok Sauyunan. Ini binihnya nih. Binihnya disiapkan dari kegiatan ya kurang lebih untuk cukup lah. Cuma harga bibit sekarang satu bungkus 10 gram rata-rata dihargai 150.000 ya Pak Yuda. Siap untuk didemokan. Ini juga salah satu anggota kelompok. Bu, siapa namanya Bu? Ibu Nur Hayati. Aduh, selamat bergabung di P2L. Ini juga pembinaannya. Ya. Wah, Bapak. Salam pagi, salam Porsa buat semua. Ya. Horas. Ini persiapan untuk mendemonstrasikan cara pembibitan di tray ya. Di tray, satu tray ini masuk kurang lebih 100 biji ya. 100 biji, sedangkan ini yang tomat saja katanya ini. Tomat ya, tolong barangkali dari pihak-pihak yang terkait. Keluhan dari masyarakat ini harga bibit yang berkualitas ini lumayan ya. Ini satu F1 ya. Ini dihargai hampir lebih 200 lah. 200.000 untuk berapa gram? Ini 10 gram kalau nggak salah ya. Mana gramnya ini? Bahkan ini 5 gram nih. 5 gram 150 bukan? Ini konsumsinya siap. Ini rumah bangunan bibit ya, KBD kalau istilahnya. Ini juga ada toren air, cuma ini pengairannya belum siap kayaknya ya. Jadi harus manual dulu. Ini bangunannya masih dikunci ya. Kebetulan pada hari sekarang disiapkan ada pertemuan kelompok KWT, hanya barangkali biasa undangan jam 9, ini jam 10 baru datang pembinanya saja. Anggota kelompok masih sibuk nih, pembinanya menyiapkan tanah ya. Jadi untuk pembibitan disiapkan tanah, kemudian pupuk kompos. Ini pupuk kompos kebetulan dari pengadaan program ya. Dari pengadaan program siap. Ini pupuk kandang, kemudian ini juga pupuk kandangnya dari pitik ya. Pitik ya. Ini untuk penyiapan media pembibitan ya. Siapkan tanah satu bagian ya Kang Yuda. Iya. Tanah asli, tanah sawah yang bagus ya. Dibersihkan dari rumputannya, biji-bijinya biar nanti bersih. Satu bagian. Kebetulan ini anggota kelompoknya nih paling duluan. Luar binasa. Aduh. Ini dipakai hamparan. Kebetulan ininya baki-bakinya untuk nanti persiapan bibit nih. Ini anggota memang KWT ya, asalnya kelompok wanita tani. Ini mengambil bahan media pembibitan. Ini kalau di sawah ini gratis ya tanah. Kalau di kota nggak tahu ini harus 15.000 per karung kecil. Kalau di sini gratis ya Bu ya? Gratis. Siapkan sambil ngebersihan. Kebetulan di sebelah KBD ini lahan sawah ya, walaupun ini di kota Sukabumi, walaupun kota ini alhamdulillah ini masih luas ya, lahannya terbentang. Ini kurang lebih ini areanya ada 50 hektar ya kelompok tani. Kelompok taninya ada 2 di sini, kelompok tani Mitra Subur Tani dan
kelompok wanitanya, kelompok sauyunan. Katanya sauyunan biar gerakannya sama. Ini kebetulan anggota kelompok tani juga turun ya untuk nanam padi, karena di kota Sukabumi ini tenaga kerja sudah berkurang ya. Ini susah untuk mencari tenaga kerja menanam, panen juga olah. Kalau olah sih ada mekanisasi, sedikit kebantu. Tapi kalau tanam ini ada sih mekanisasi, cuma penerapannya begitu sulit gitu ya, sehingga tidak berkembang. Sehingga ya ibu-ibu ya alhamdulillah ada yang mau terjun. Ini kembali lagi ke pembibitan. Ini penyiapan pembibitan, menyiapkan media tanah satu bagian. Untuk selanjutnya penyiapan media tanam yang bagus, ada 3 bagian ya. Ada tanah, ada kompos, kemudian ada sekam arang. Sekam arang ini ya setengah mateng gitu ya, jangan yang terlalu mateng. Kalau mateng namanya debu. Kalau setengah mateng ya memang arang. Nah, ini yang bagus untuk perakaran dan sedikit memiliki anti hama ya, karena punya daya racun gitu ya untuk perkembangan hama, sehingga baik untuk perakaran pembibitan. Ini cara diaduk ya tanah dengan arang sekam. Arang sekam sih tidak satu bagian, kalau terlalu banyak juga mungkin agak boros gitu ya, diperhitungkan setengah bagian lah. Ini diaduk secara merata nih sebelum dikasih pupuk kandang. Penyiapan pupuk kandangnya ya, kebetulan menggunakan pupuk kandang yang dari pupuk ayam. Sebenarnya ini sih masih aktif ya, tapi nanti lihat lagi ya. Ini udah agak sedikit hancur ya, jadi masih sedikit aktif, tapi sudah lama kayaknya ya, jadi bisa dipakai. Jangan terlalu mentah ini, kalau terlalu mentah ini busuk bibitnya ya. Nanti ini kebetulan sudah kering, tapi masih terasa nyengat ya baunya. Mungkin masih belum matang sekali, tapi nggak apa-apalah, kita coba untuk pembibitan. Karena tadi ditambah sekam ya, mudah-mudahan diredam oleh fungsi sekam, arang sekam. Dicampur sekam, sekarang ditambah pupuk kandang ya. Nah, tadi pupuk kandang dengan tanah satu bagian, biasa diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Nampaknya tidak menggunakan alat ya, Bu ya. pakai manual saja, pakai kawas tangan ya, cukup. Sebenarnya ada nggak pengadaan alat-alat? Ada ya. Ya ini karena mungkin ya kalau di lapangan tergantung situasi lah. Kalau sedikit mah diaduk-aduk saja pakai tangan. Biasanya ngaduk-ngaduk bumbu ya di rumah. Ini dilanjut ya. Kecil saja. Tapi senang masih langsung ya manual Bu Nur. Mau dicoba nggak alatnya nih? Alatnya dari pengadaan kebetulan. Ini coba nih. Biar nggak kena kuku. Baru 3 bagian ya. Sekam, arang sekam, tanah dan pupuk kandang. Nanti untuk mempercepat proses pakai biokomposer ya. Sok silakan aja, bebas. Biokomposer biasanya banyak mereknya ya. Yang bentuknya cair biar cepat nih untuk proses dekomposisinya. Dekomposer nanti ada ditambah kalau sudah beres. Ini pembuatan media ya, bagusnya karena untuk tray. Ini bagusnya kalau sudah dicampur ini 3 bagian.
kemudian disaring ya biar nanti perakalnya baik. Kemudian yang masih gumpalan besar ini bisa dilemeskan lagi di renos ya. Di renos biar nggak terlalu kebuang banyak. Nah ini setelah nanti beres ini dicampur air pakai dekomposer biar cepat ya, cepat menjadi terserap. Ini salah satu contohnya ini. Kebetulan ini dari ada yang kebetulan pada kesempatan ini ketua kelompoknya sudah hadir ya, dari tadi sibuk terus. Selamat bergabung Bu Neng ya, ketua KWT Seuyunan ya, kelompok tani. Ini bendaharanya. Kebetulan juga ada tenaga baru nih untuk mempercepat proses. Ring dimasukkan ke tray. Di tray belum dicampur itu ya, dekomposer ya. Nanti dicampur airnya belakangan. Ini ada. Ini ibu ketua pakai topinya bagus ya. Ini yang kasarnya bisa jangan dibuang ya, masih bisa digunakan, nanti dimasukkan di polybag ya. Di polybag nanti kalau sudah di tray begini, ditanam biji, ditunggu sampai siap tanam, nanti dimasukkan di polybag. Ini kebetulan semakin siang anggotanya semakin lengkap sekarang ya. Tenaganya makin banyak ya. Mudah-mudahan semakin cepat. Kemudian setelah dimasukkan tray dikasih lubang tanam ya. Dikasih lubang tanam, bisa pakai langsung aja, pakai tangan. Sebenarnya ada alatnya sih, tapi nggak apa-apa pakai tangan aja biar simpel begitu. Nih, kalau yang sudah jadi nih seperti ini ya. Kasih tanam. Lubang tanam sudah siap. Benihnya juga sudah disiapkan. Kebetulan juga ini stoknya banyak ya. Sengaja ini KWT Seuyunan menyiapkan untuk beberapa musim ya, mungkin cukup untuk 1 tahun ke depan. Benihnya seperti ini. Ini masih belum beres ya, menyiapkan media tanam. Selain di tray ya, bisa juga langsung dibaki ya, dibaki langsung, nggak pakai pemisah, langsung seperti ini. Cuma biasa pakai lubang tanam dulu biar bijinya nggak kemana-mana ya. Kayaknya itu terlalu luas begininya, terlalu jarang. Yang bagus ya biar isinya agak banyak gitu ya. Ini yang media yang agak kasar, ini bisa digunakan untuk media polybag ya. Nanti polybag bukan untuk bibit tapi untuk tanaman. Tanaman sudah jadi baru dimasukkan di sini, hanya persiapan biar medianya semakin bagus ya. Ini diaduk-aduk biar kerendam ya. Hanya berapa menit ininya. Harusnya sih agak lama ya, 1 atau setengah jaman. Tapi ini karena simulasi ya, langsung saja disiapkan mau ditanam ini. Sudah siap ya
Ada banyak, lumayan. Tinggal treng-treng memasukkan biji kepada lubang tanam yang ada di tray. Ini coba nanam dulu tomat ya. Tomat benih-nya tadi direndam sebentar. Masukkan satu-satu. Ditutupin nggak Pak? Penanaman biji siap, media tanam di dalam baki dan tray sudah siap, dan ini cara menanam. Awas kelewat. Bertahap. Iya lah.